Kalau manusia itu suruh milih, mesti milih yang enak. Apakah milih sehat apa sakit? Dia pilih sehat. Apakah pilih dia kaya atau miskin? Dia pasti pilih kaya. Apakah dia memilih kekuasaan atau menjadi rakyat? Dia pasti lebih memilih menjadi penguasa daripada rakyat. Itulah manusia yang tidak pernah puas akan keadaannya. Padahal Allah sudah mencukupkan bagi dirinya. Allah sudah memberikan untuk dirinya, tapi dia selalu mengeluh dan mengeluh. Kaya bukan ukuran bahagia. Faham? Kaya bukan ukuran bahagia, tapi ukuran bahagia adalah rasa syukurmu kepada Allah. Banyak orang kaya tapi tidak menemukan kebahagiaan. Ternyata orang yang hidup sederhana justru dialah yang paling berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya ceramah saya tidak lama, Ibu. Pertama karena suara saya sudah serak. Yang kedua sound systemnya sepertinya agak ada sedikit something trouble ini. Yang hadir mohon izin Pak, biar lebih dekat sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu sehat semuanya. Saya doakan masuk surga semuanya. Mau berangkat sekarang apa besok? Baik, yang menjawab salam saya doakan hutangnya lunas. Ketahuan orang sini banyak hutangnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in. Yang dirahmati Allah, para imam serta takmir masjid, apa namanya ini, Jami'atul Muslimin, yang barusan menyampaikan kata sambutan Bapak Ustadz Abdul Somad. Saya pikir beliau sudah sepuh, ternyata beliau masih sangat muda sekali, karena sampai sekarang giginya belum tumbuh. Umur berapa? 60. Saya doakan panjang umur, sehat selalu, ditambah rezekinya, ditambah istrinya, amin. Bapak Kades, mana Pak Kades? Nggih, sehat nggih? Sehat. Ibu-ibu semuanya, saya dalam 1 bulan sudah berkeliling di Indonesia, dan kemarin di Pulau Madura dan Jawa 10 hari, hingga ketika saya pulang ke Pontianak, karena mungkin perubahan cuaca yang ekstrim, saya mengalami sedikit gangguan di tenggorokan, dan dokter menyatakan sebenarnya saya harus istirahat selama 1 minggu. Tetapi karena saya sudah berjanji memenuhi undangan para jamaah, termasuk memenuhi undangan Bang Ismail. Terima kasih Bang Ismail. Mudah-mudahan Bang Ismail, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, man dalla ala khairin falahu ajru kafa'ilihi. Barang siapa seseorang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka Allah menyiapkan pahala sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Ibu yang hadir juga,
setiap langkah kaki ibu akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah yang ibu lakukan sesungguhnya jalan ibu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya kepada kebaikan untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah mudahkan jalannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang baju seragam hitam-hitam, saya doakan hatinya putih. Yang seragamnya putih, mudah-mudahan hatinya hitam putih. Ini ibu yang di depan majelis apa namanya? Majelis apa? Al-Ikhlas. Kita janjian ya, bajunya sama. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pak, Bapak, Pak Kades, pilih antara dua. Mending istri mati duluan atau bapak duluan? Hah? Bapak duluan. Ini masjid tidak boleh bohong, Bu. Bu, ibu, mending suami mati duluan apa ibu? Hah? Dengerin Pak, dengerin. Mending suami mati duluan kata ibu. Istri macam apa ini Pak? Balas sama bapak. Pak, mending istri apa bapak meninggal duluan? Mending apa? Mending istri. Rumah tangga macam apa ini? Bu, suara saya serak, tapi demi ibu-ibu nggak apa-apa, saya pertahankan. Saya ini suami paling baik kalau di rumah. Kalau di rumah saya suami yang baik. Kalau di luar, wallahu alam. Yuk kita belajar kehidupan Nabi. Bapak dan ibu, kenapa saya di tengah? Karena ini agak sedikit masalah, jadi biar kedengeran Pak. Kalau agak jauh di situ agak kurang koneksi. Rumah tangga itu kata Nabi didasari 3 hal. Serius saya. Pertama ta'awun, yang kedua tasyawur, dan yang ketiga ta'afun. Rumah tangga itu dasarnya tolong menolong dalam kebaikan. Firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian semuanya dalam kebaikan dan takwa. Jangan pernah tolong menolong dalam perbuatan salah dan dosa. Istri repot di rumah. Kalau suami bisa membantu, apa salahnya membantu istri? Tuh dengerin, dengerin Pak. Kalau bapak bisa bantu istri, kenapa tidak membantu? Karena itu akhlak Nabi. Faham? Nabi selalu meringankan tangannya membantu istrinya dalam hal apa saja. Apalagi di dalam hal kebaikan dan takwa. Maka wajib dalam sebuah rumah tangga dilandasi dengan sikap saling tolong menolong. Tidak boleh suami merasa lebih kuasa, istri pun tidak boleh merasa lebih hebat dibandingkan dengan suami. Saya bela ibu sekarang, nanti saya bela bapak.
Bu, pekerjaan di rumah berat enggak? Cari duit berat tidak? Maka cari duit urusan suami. Cari uang urusan suami. Cuci baju berat, berarti nyuci baju urusan suami. Masak di rumah berat apa tidak? Masak berat apa tidak? Masak berat apa tidak? Berarti tugas suami. Beres-beres rumah berat tidak? Berarti tugas suami. Tugas istri apa? Dua. Taat kepada Allah. Kedua, taat sama suami. Kalau suami nyuruh masak, masak. Suami nyuruh nyuci, nyuci. Yang kedua kata Nabi, tasyawur. Masih lama bang, benernya bang. Yang kedua tasyawur, bermusyawarah. Firman Allah, wasyawirkum fil amri. Bermusyawarahlah kalian semua dalam setiap perkara. Gak boleh istri menentukan sendiri, suami pun tidak boleh mengambil keputusan sendiri, tapi harus berdasarkan musyawarah. Mana yang terbaik, itu yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, ta'afun. Suami harus belajar memaafkan istri, istri juga harus memaafkan suami. Kalau suamimu salah, maafkan. Karena suamimu bukan laki-laki sempurna. Kalau istrimu keliru, maafkan. Karena Allah menitipkan istri kepadamu dengan segala kelemahannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Manusia serba mungkin melakukan kesalahan, bahkan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup rumah tangganya, Nabi selalu mengucapkan kata-kata yang indah ketika istrinya dalam keadaan gelisah. Istri Nabi selalu merasa tenang bersama Nabi. Kenapa? Nabi adalah suami yang selalu mendengarkan keluh kesah istrinya. Kalau istrimu berkeluh, kalau istrimu mengadu, kalau istrimu bercerita, dengarkan. Karena engkau adalah imamnya. Khawatir ketika istrimu tidak bisa bicara dan kau tidak mendengarkan, kemudian dia akan bercerita kepada orang lain, masalah belum tentu selesai, fitnahnya yang akan timbul. Paham bu? Paham? Kalau curhat, curhat sama Allah saja. Jangan curhat di Facebook, jangan curhat di TikTok, jangan curhat di jangan curhat di sosial media. Nyampe ke pengajian ambil HP, halo guys, apa kabarnya guys? Gak apa-apa, yang penting manfaat. Kemudian hindarkan mudarat yang besar. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini kita bermaulid. Orang bertanya, maulid itu apa? Sebenarnya Bang Ismail, beberapa tahun belakang saya sering datang ke Medan Sri. Kalau tidak salah saya sudah 3 kali. Kemudian yang dekat Pekong itu 2 kali. Cuma ke kampung ini baru hari ini. Ini nama kampung apa bu? Kampung apa? Oh, Sungai Besar. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di majelis ini dari desa-desa sekitar, Allah jadikan anak-anaknya anak soleh dan solehah. Suaminya menjadi suami yang baik, setia sampai akhir.
Suatu hari ada ibu-ibu datang ke rumah, Pak. Subuh-subuh. Assalamualaikum Pak Gey. Waalaikumsalam. Dari mana Bu? Saya dari Pontianak Timur. Oh iya, silakan masuk. Singkat cerita, ibu ini cerita sama saya, Pak Kiai, boleh saya tanya sama Kiai? Boleh. Tanya apa? Salah saya sama Allah apa? Maksudnya, saya begini Pak Kiai, mau curhat tentang suami. Kenapa dengan suamimu? Suamiku nggak mau kerja. Terus masalahnya di mana? Tiap hari dia selalu di rumah, nggak kemana-mana. Kan bagus Bu, suamimu selalu bersamamu. Kan itu doamu kepada Allah. Ya nggak gitu-gitu amat kali Pak Ustadz. Saya tanya, doa ibu dulu apa? Begini Pak Ustadz, waktu saya belum nikah, saya pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya suami yang baik, yang selalu setia, mendampingiku setiap saat, setiap waktu. Ya udah, apa lagi? Kan udah dikabulkan sama Allah. Sampai kerja pun gak mau, gara-gara menemanimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Para gadis-gadis yang belum menikah, kalau doa sama Allah jangan kayak yang tadi ya. Berdoa sama Allah, ya Allah, kirimkanlah aku lelaki yang salih, yang beriman, bertanggung jawab, bertakwa kepadamu, wajahnya ganteng, kaya raya, ya Allah. Mohon maaf Dek, doamu pasti salah, karena orang yang semacam itu sudah mati semua. Gini. Ketika seseorang datang kepada seorang ulama besar yang bernama Imam As-Suyuti, bertanya tentang apa itu maulid, Imam Suyuti menjawab, al-jawabu indi, jawaban menurutku tentang maulid yang kau tanyakan, alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wal akhbarul waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu, kata Imam Suyuti, berkumpulnya manusia yang ramai seperti hari ini. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, dan di dalamnya dibacakan Quran seperti tadi yang dibacakan oleh Ustadz Suaibi. Sayang sekali beliau ini kondisinya kurang fit, karena kemarin barusan tampil di IKN, ibu kota Nusantara, karena mengikuti MTQ tingkat nasional. Cuma tadi cerita sama saya, mohon maaf Pak Kiai, suara saya sedang habis. Saya juga jawab, suara saya juga sedang habis hari ini, karena kemarin saya keliling Jawa dan Kalimantan. Jadi mohon maaf, Ustadz Suaibi tidak maksimal, saya pun mungkin juga tidak akan lama. Insya Allah ceramah saya tinggal 2 menit lagi. Hah? Belum. Bini gue aja nggak nuntut. Ibu pakai kacamata ya. Ibu biar nggak ngelihat saya, cukup saya yang ngelihat ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ntar dikirain kayak Rambo lagi. Coba Bu, Ibu, milih kaya apa miskin? Milih kaya apa miskin? Pengen kaya apa miskin? Pengen kaya. Yang di depan pengen kaya. Pengen kaya?
Yang di belakang pengen kaya? Kaya. Lebih baik pilih antara dua, kaya tapi tidak bahagia, atau miskin bahagia. Serius. Kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Miskin bahagia. Baik Pak, istri Bapak milih miskin asal bahagia. Kita doakan istri Bapak, kita doakan istri Bapak miskin semuanya. Kalau manusia itu suruh milih, mesti milih yang enak. Apakah milih sehat, apa sakit? Dia pilih sehat. Apakah pilih dia kaya atau miskin? Dia pasti pilih kaya. Apakah dia memilih kekuasaan atau menjadi rakyat? Dia pasti lebih memilih menjadi penguasa daripada rakyat. Itulah manusia yang tidak pernah puas akan keadaannya. Padahal Allah sudah mencukupkan bagi dirinya. Allah sudah memberikan untuk dirinya, tapi dia selalu mengeluh, mengeluh dan mengeluh. Kaya bukan ukuran bahagia. Faham? Kaya bukan ukuran bahagia, tapi ukuran bahagia adalah rasa syukurmu kepada Allah. Banyak orang kaya tapi tidak menemukan kebahagiaan. Ternyata orang yang hidup sederhana justru dialah yang paling berbahagia. Orang kaya cenderung banyak hutang. Orang miskin nggak mungkin punya hutang, karena nggak ada yang mau ngutangin. Maka cukuplah dengan rezeki yang ada, Pak. Paham, Pak? Cukuplah dengan rezeki yang ada. Sebab kata Nabi, laisal ghaniyyu bi kathratil arab, walakinnal ghaniyyu ghina'ud nafsi. Kata Nabi, yang disebut orang kaya bukan mereka yang hartanya bertumpuk, bukan kekayaannya yang paling banyak, tetapi orang kaya yang sesungguhnya adalah yang kaya hati. Dikasih 1.000, alhamdulillah. Dikirimi 100.000, alhamdulillah. Dikasih rezeki sama suami 1 juta, alhamdulillah. Dia tidak pernah lupa bersyukur kepada Allah. Makanya bu, ibu, jangan kau ceritakan keburukan suamimu kepada orang lain. Cukuplah Allah Tuhanmu yang tahu. Paham? Mulai besok jangan lagi nak ngomongkan mertua awak. Mak-mak nih bu, asal dah kumpul 3 orang, perempuan nih Pak, kalau kumpul 3 orang awalnya normal. Lewat kawan, mana kau nong? Tada. Habis beli belacan kata dia. Sinilah kata dia kan. Berkumpul 2. Lama datang lagi 1. Kalau emak-emak dah kumpul bertiga, obrolannya kalau masih belum penting, tinggi dia punya suara. Tapi asal sudah serius, suaranya makin kecil. Makin kecil, makin kecil, makin jelas. Anehnya, makin gak jelas suaranya, makin paham semua. Coba, betul ke? Kata siapa? Serius? Valid nih, betul. Makin kecil suara perempuan yang sedang ngobrol, menunjukkan gosipnya makin jelas. Ustadz tahulah. Dari mana? Itu bini gue. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang harus kita contoh dari Nabi? Apa yang harus kita teladani dari Nabi? Allah menjawab dalam Quran sebagaimana yang dibacakan oleh Ustadz Suaidi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh dan teladan yang sempurna. Ketika di rumah, Nabi adalah suami yang paling baik.
Dan ketika Nabi di tengah umat, Nabi adalah pemimpin yang sangat luar biasa. Ketika Nabi berada di antara kerumunan orang ramai, Nabi tidak merasa paling lebih baik. Dan ketika Nabi duduk di antara orang miskin, Nabi selalu mengayomi dan memberikan kebaikan kepada mereka. Terus kata Allah, siapa yang bisa mengambil pelajaran? Siapa yang bisa mencontoh Nabi ini? Kata Allah, liman kana yarjullaha, adalah orang-orang yang hanya mengharapkan ridho Allah. Ibu, saya yakin di rumah pasti banyak kegiatan. Karena yang namanya ibu-ibu pekerjaannya hampir 24 jam tidak selesai-selesai. Ibu-ibu kalau di rumah yang dipegang cuma 2, sapu sama pengepel. Mulai bangun tidur, bangun lagi, ketemu tidur lagi, yang dipegang cuma itu. Dulu ada seorang perempuan menemui Nabi. Bang, bisa diangkat sedikit bang, suara saya udah habis sekali nih bang. Ada ibu-ibu datang kepada Nabi. Dia cerita sama Nabi, ya Nabi, bolehkah saya curhat sama Nabi? Bolehkah saya curhat sama Nabi? Boleh. Ada apa bu? Kata Nabi, bolehkah saya mengambil uang suami saya tanpa izin? Kalau kata ibu gimana? Boleh enggak? Perempuan ini nanya, Nabi, boleh tidak saya mengambil uang suami saya tanpa izin? Nabi berbalik bertanya, kenapa harus tanpa izin? Kan lebih baik minta izin, kata Nabi. Jawaban ibu ini, Nabi, saya tahu, tapi suami saya pelit. Suami saya pelit, Nabi. Nah ini suaminya siapa ini? Yang pelit suami siapa? Tunjuk tangan. Hah? Serius? Jangan nak buat, ini masjid. Jadi kata Nabi, kalau suamimu pelit, boleh kamu ambil uangnya, tapi secukupnya saja. Khawatir engkau tidak makan dengan anakmu dan engkau jatuh kepada makanan yang haram. Dengerin suami-suami. Halo suami-suami, suami-suami dengerin. Besok kalau uangmu hilang, tersangka utamanya istrimu. Gini. Syukurnya masa itu belum ada perawatan kulit, belum ada skincare. Coba ibu itu nanya sama Nabi, Nabi, bagaimana hukumnya saya ambil uang suami saya untuk apa? Untuk skincare. Aman. Zaman itu belum ada, bu. Maka oleh karenanya, yang kedua kata Allah, siapa yang bisa mencontoh Rasulullah itu? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, orang yang takut kepada pembalasan Allah di hari akhir, dia akan mencontoh nabinya. Salat contoh Nabi, puasa meniru Nabi, dalam hal ibadah meniru Nabi, dalam hal amal saleh selalu meniru Nabi, ucapannya meniru Nabi, perbuatannya meniru Nabi, ketika berjalan selalu meniru Nabi, dan bahkan ketika bergaul dengan orang lain pergaulannya sama sebagaimana pergaulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir kata Allah, siapa orang yang bisa mencontoh Nabi? Wa dzakarallaha katsiran, orang yang selalu banyak mengingat-ingat Allah. Ketika dapat rezeki ingat Allah, ketika kaya dia ingat Allah, bahkan ketika miskin sekalipun dia selalu ingat kepada Allah. Kaya dan miskin datangnya dari Allah, sakit dan sehat itu dari Allah,
sedih dan gembira itu pasti datangnya dari Allah. Maka karenanya dia tidak pernah mengeluh, tapi dia selalu bersyukur. Terima kasih Gusti Allah, matur suwun sangat, hatur nuhun pisan Gusti Allah. Dia tidak mengeluh, tetapi selalu berkata alhamdulillah, alhamdulillah. Maka syukuri hidupmu, karena hidupmu adalah hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah itu pasti akan baik adanya. Banyak kita mengira bahwa bahagia itu harus menggunakan syarat. Ternyata bahagia itu tidak menggunakan syarat apapun. Bahagia itu cukup menundukkan kepala, lihat dalam hatimu, apakah hari ini kita sudah bersyukur kepada Allah apa tidak. Kalau engkau tidak bahagia, pasti engkau belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab janji Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat ketika Allah Tuhanmu mengumumkan, kalau kalian bersyukur, kata Allah, aku tambahkan nikmat ini kepadamu. Dikasih rezeki sedikit, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Yakin besok dan seterusnya Allah akan mengirimkan rezeki yang lebih. Tapi ingat, kalau rezeki yang ada belum sempat disyukuri, bagaimana mungkin Allah akan memberikan nikmat yang lebih. Para ibu-ibu, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sedang diingatkan oleh Allah, usia kita terus bertambah, umur kita semakin berkurang. Setiap saat, setiap waktu, saat demi saat, detik demi detik, menit demi menit, berganti jam, berganti hari, berganti minggu dan bulan. Tanpa kita sadari, umur kita hari ini sudah bertambah satu hari dari hari kemarin. Tapi semakin bertambah umur kita, ingat, sesungguhnya semakin dekat kita kepada kematian kita. Saya tidak bisa berlama-lama ini, mohon izin. Saya cuma mau menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bercerita kepada sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Abbas. Atani Jibril wa qala li. Suatu hari Jibril datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, ya Rasulullah Muhammad, kata Jibril, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesukamu, tetapi ingat, engkau pasti akan menemukan kematian. Cepat atau lambat, suka atau tidak, mau apa tidak, kematian itu pasti datang. Bukan persoalan mati yang harus kita takutkan, tapi apa persiapan kita menuju kematian itu sendiri. Sebelum berangkat melaut, salat dulu, laporan dulu sama Allah sang pemilik laut. Allah yang menciptakan semesta ini, Allah jualah yang menghidupkan kita, Allah jualah yang mematikan kita. Sebelum kita melaut, laporan dulu sama Allah. Duh Gusti Allah, sebentar lagi saya akan melaut, tolonglah saya, kirimkan rezekimu yang baik, yang halal dan manfaat ya Allah. Yang mau mancing ikan, yang mau mancing udang galah, lapor dulu sama Allah, ya Allah, saya mau mancing udang galah, tolong keluarkan semuanya ya Allah. Dikabulkan sama Allah. Bukan cuma sama udang galah yang keluar, buayanya pun ikut keluar nanti Pak. Sebab kata pemancing, makin banyak udang makin banyak buaya. Yang kedua kata Nabi, wahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintai siapapun yang ingin kau cintai, tapi ingat, engkau pasti akan berpisah dengannya. Halo ibu, halo, halo ibu. Cinta suami, cinta sama suami berapa persen? 100. Bual kaulah. Pak Bang Mail, cinta sama istri tinggal berapa persen Bang? Pak Imam 90 ja.
Pertanyaannya 10%-nya kasih siapa? Jangan terlalu mencintai suamimu. Faham? Pak, jangan terlalu mencintai istrimu. Sebab terlalu mencintai suami punya potensi dikecewakan. Suami pun begitu. Jangan mati-matian mencintai istri. Boleh jadi dia adalah menjadi musuhmu di ujung. Tapi yang harus mati-matian mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai istri karena Allah itu sangat baik. Mencintai istri, suami pun juga begitu, pasti sangat baik. Dasar mencintai karena Allah dan Rasulnya, maka semuanya akan baik-baik saja. Ketika bersama, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sudah mengirimkan suami yang baik, walaupun dia tidak sempurna. Pun juga begitu dengan suami. Jangan mengharap kesempurnaan dari istrimu, sebab istrimu manusia biasa yang Allah kirimkan untukmu agar engkau lindungi dirinya. Faham? Faham? Kok Ustadz ngamuk? Iya ngamuk. Suruh ceramah belum kasih makan ini. Yang ketiga, kata Nabi, wa'mal ma syi'tah, berbuatlah sesukamu. Mau sholat monggo, nggak sholat terserah, kata Allah. Aku nggak ngurus, kata Allah. Tapi ingat, wa'mal ma syi'tah fa innaka majziyun bih. Tapi ingat, Allah pasti akan membalasmu. Yang baik Allah balas baik, yang buruk Allah tidak akan lupa. Hati-hati tentang hidup. Hidup ini sesaat, hidup ini sebentar. Besok lusa kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan tidak tahu, tiba-tiba besok pengumuman di masjid, besok subuh ada pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak Ustadz Abdus Somad. Kan kita tidak tahu. Tiba-tiba pagi, atau kalau Pak Abdus Somad tidak mau, geser ke sebelah. Kan gak apa-apa Pak, kalau belum siap kasih yang sebelah. Ingat, hidupmu terlalu singkat. Jabatan yang kita punya ini sebentar Pak. Pak Kades, mana Pak Kades? Hati-hati Pak Kades. Tanda tanganmu itu loh, tanda tanganmu bisa daftar ke surga, tapi juga bisa mengantarkanmu ke neraka. Ngeri-ngeri sedap ceramah ini Pak. Saya ingetin saudara-saudara semuanya, Bu, yang suka ngomongin tetangga, hentikan. Tetangga beli TV 50 in, peneng lalat. Tetangga beli sepeda motor baru, sakit perut. Tetangga beli mobil baru, pingsan. Tengok tetangga beli mobil, sakit hati, tak lama pingsan dia. Tapi waktu pingsan dia masih sempat doa sama Allah, ya Allah, tetanggaku beli mobil baru, ya Allah, aku juga mau mobil, ya Allah. Allah baik, tak lama datang mobil ambulan. Hati-hati, jangan aneh-aneh tentang hidup. Nikmati yang ada, syukuri, insya Allah Allah akan perbaiki. Yang keempat, ya Muhammad, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ya Rasulullah Muhammad, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin ditentukan sujudnya kepada Allah di malam hari. Malam-malam jam 3:30 bangunkan suami, bangunkan istri. Sama istri panggil apa Pak? Sama istri manggil apa? Bebek. Astagfirullahaladzim. Allah, bebek di Jakarta Pak Imam. Halo bebek. Dijawab sama bebek, apa yang? Kok ngegemeter, umurnya 80.
Bangunkan istrimu, bangunkan suamimu. Janji Allah, wa minal laili fatahajjad biki nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sujud sama Allah, cerita sama Allah. Ketika engkau tempelkan jidatmu, kau tempelkan keningmu di sajadah, Allah yang ada di atas arsy pasti mendengarkanmu. Keluhanmu akan Allah dengar, doamu akan dikabulkan, permintaanmu akan diberikan oleh Allah. Kapan Pak Ustadz? Sabar, waktunya akan datang. Ada orang yang mengeluh karena doanya merasa tidak dikabulkan. Enggak. Ada orang minta kaya tapi enggak kaya-kaya. Enggak, pasti dikabulkan. Kadangkala Allah mengganti kekayaan itu dengan kesehatan. Paham? Daripada kaya sakit-sakitan, mending enggak kaya tapi sehat. Orang kaya tapi tidak sehat, makanan paling enak pun pasti tidak akan bisa dinikmati. Tapi orang seperti saya ini nggak banyak duit, cukup merasa bersyukur kepada Allah. Makan sama pucuk ubi pun terasa nikmat pakai sambal belacan. Kenapa? Bahagia. Maka oleh karenanya jangan membandingkan kekayaanmu dengan orang lain. Jangan berharap bahagia sebagaimana bahagianya orang lain. Cukup dengan rezekimu dan berbahagialah dengan caramu. Yang kelima kata Nabi, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kemuliaan manusia itu satu, jangan terlalu banyak berharap kepada manusia. Sebab ketika engkau terlalu berharap kepada manusia, engkau pasti sedang merencanakan kekecewaanmu. Kalau engkau terlalu meminta kepada makhluk, engkau pasti akan lebih sering kecewa. Tapi mintalah kepada Allah Tuhanmu, Allah pasti akan memberimu dengan jalan yang tidak pernah engkau duga sebelumnya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal solih, berbuat baik, laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, dasarnya karena iman kepada Allah, maka Allah janjikan kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Rezekinya lancar, badannya sehat, hatinya tenang, pikirannya tidak pernah kusut, dia selalu merasa cukup. Kemudian dia tidak pernah mengeluh, dia merasa dia adalah orang yang paling kaya raya. Kaya bukan ditentukan oleh nominal, tapi kekayaan ditentukan seberapa bisa menikmati hidup kita kepada Allah. Paham Bu? Paham? Kalau sudah paham berarti ceramahnya selesai. Saya ceramah sudah 1 jam. Berapa Cung? Hah? 50 menit. Biasanya saya ceramah 1 jam. Tapi karena hari ini kondisi kesehatan saya betul-betul kurang baik. Karena insya Allah sampai akhir Oktober setiap hari saya ceramah Ibu. Satu hari kadang 2, kadang 3 jadwal, kadang kemarin 5 jadwal. Hari ini mungkin hanya 2 saja ya Bang Ismail ya. Karena insya Allah malam ini di Desa Tanjung Harapan. Jauh dari sini Pak. Jauh Bu. Berapa jam? Kalau begitu positif saya pulang sekarang Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya yakin ibu ini pasti masuk surga semuanya ini. Dari mana Ustaz tahu? Tahu?
Nabi pernah ditanya oleh sahabat, Nabi, ciri-ciri orang masuk surga itu bisa kelihatan? Bisa. Dari mana Nabi? Dari wajahnya. Bagaimana dengan wajah calon penghuni surga Nabi? Waktu hidup, kata Nabi, wajahnya penuh dengan penderitaan. Tenang Bu, tenang. Surga sudah jelas di depan mata. Yang penting jaga ibadah, jaga amal zolih, jaga ucapan untuk tetangga. Kalau tetanggamu sedang baik-baik saja, ucapkan alhamdulillah ya Allah, tetangga saya sudah kaya raya ya Allah. Kalau tetanggamu beli sepeda motor, alhamdulillah ya Allah, tetangga saya bisa beli sepeda motor. Siapa tahu saya nanti bisa pinjam ya Allah. Tetanggamu beli gelang besar macam ni, ucapkan alhamdulillah. Ini ada cerita zaman dulu. Ada ibu-ibu datang pengajian, nampaknya yang baju pink, yang kerudung pink nih. Ada yang kerudung pink? Ada ya? Ada nampaknya nih. Jadi dia datang ke pengajian, main hadrah, balik sakit hati dia. Ngapa pula? Yang mukul gendang tuh cincinnya 5. Sakit hati dia. Astagfirullahaladzim, ya Nabi salam. Ditengok cincin kawan tuh, balik ke rumah ngomel dengan laki, bang, aku nih sakit hati bang. Balik pengajian bukannya hati kau baik, malah kau sakit hati. Apa pula cerita kau nih? Bang, sebelah aku yang main gendang tuh cincinnya 5. Terus aku minta 10. Laki baik, iyalah bulan depan tunggu musim angin bagus, udang banyak. Berangkat ke pasar, bini dibelikan cincin 10. Datang pengajian awal, waktu baca doa tangan tak turun-turun. Amin, amin. Rupa cincinnya 10. Istri Pak Kades sakit hati, lapor dengan Pak Kades, bang, abang nih kan Kades, gengsi lah kalah sama rakyat. Maksudnya cincin ibu yang sebelah tadi itu bang 10 waktu amin bang, tak turun-turun tangan dia. Kades gengsi, aman, bulan depan aku belikan kau gelang. Gelang kanan kiri penuh, penuh. Tak sua-sua istri Pak Kades main hadrah, ngambil hadrah dia. Ya Nabi salam alaikum. Ya Nabi salam. Rupa gelang penuh. Masya Allah. Lama-lama yang di sampingnya juga sakit hati. Ngomongan laki, bang, 1-2 bulan ini perasaan aku tak nyaman. Ngapa pula? Sebelah cincinnya 10, istri Pak Kades gelangnya penuh kanan kiri. Udahlah tenang, tenang, abang belikan kau yang lebih bagus dari mereka punya. Diajak ke kota Pontianak, pasang kawat gigi emas. Pas baca sholawatan, seharusnya normalnya dibaca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, karena gigi penuh dengan kawat. Bikin hal seorang, selesai makan sayur bertumpuk di gigi, masalah. Maka ya Allah, cukup nikmati hidupmu
syukuri apa yang ada, Allah pasti membuatmu bahagia. Hidup itu boleh ngambil apapun, Bu, tapi ya mbok ojo nemen-nemen toh. Paham Mas? Paham ya? Nggak paham? Ada yang Jawa juga? Ada orang Jawa? Nggak ada. Oh, Jawa ini pundi? Wonogiri. Oh, Pati. Oh, kalau Pati anu nggih napa? Nasi gandul nggih. Alhamdulillah. Patinya di mana, Mbak? Mau ngegosip. Saya ini keliling Indonesia, Bu. Jadi kalau saya keliling Indonesia, selalu yang saya cari adalah makanan yang paling enak. Ya. Tapi ternyata makanan paling enak itu bukan karena dibuat dengan rasa enak, tapi karena dibuat dengan rasa cinta yang tulus. Maka seperti apapun masakan masakan istrimu adalah makanan terenak di dunia ini. Paham? Setelah masakan ibu, masakan terenak kedua adalah masakan istri. Suatu hari sebagai penutup, Nabi pulang terburu-buru. Tiba-tiba istri beliau bernama Aisyah itu terburu-buru juga memasakkan masakan untuk beliau. Endilalah, ternyata kebanyakan garam. Marahkah Nabi ketika makanannya asin? Bu, Ibu, kalau makanan asin suami marah enggak? Marah enggak? Marah, suruh masak sendiri. Kalau masakannya asin, husnudzon saja Bapak. Oh, mungkin istriku sedang capek, atau waktu masak dia selalu mengingatku hingga tak sadar lebih banyak garam daripada airnya. Husnudzon saja. Saya dengan istri sepakat di rumah bahwa membangun rumah tangga itu dasarnya adalah karena Allah dan selalu dipenuhi dengan senda gurau. Karena Nabi selalu melandasi hidupnya dan keluarga rumah tangganya dengan dua hal. Sebagai penutup, zayyinu manazilakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Hiasi hidupmu, hiasi rumah tanggamu. Pertama, salat. Yang kedua, jangan lupa sering-seringlah membaca Al-Quran. Hidupmu akan bahagia karena Allah yang menjaminmu. Hidupmu sempurna karena nabimu yang menjaminnya. Jangan pernah percaya kepada hal di luar itu, karena Allah dan Rasulnya yang dapat membuat hidup kita semakin lebih baik dan sempurna. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya saya ingin berlama-lama, tapi karena mohon maaf suara saya betul-betul sudah habis. Dan insya Allah malam ini dan besok saya harus melanjutkan acara dakwah yang sama. Terima kasih untuk seluruh panitia, pengurus masjid, Bang Ismail. Terima kasih Bang Ismail dan ibu-ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan ibu senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Anaknya jadi anak soleh dan solehah. Suaminya jadi suami setia. Rezekinya bertambah, bahagianya bertambah. Bapak-bapak mudah-mudahan jadi orang soleh. Anaknya nambah, rezekinya nambah, istrinya juga bertambah. Amin. Terima kasih. Mohon maaf, ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.